Sedang viral, KPK minta maaf ke TNI setelah menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka korupsi. Sebenarnya bagaimana mekanismenya? Saya dan Paramita sudah bersama dengan ex Wakil Ketua KPK, Bang Saud Situmorang. Hai Bang. Hai, apa kabar, Mbak? Saya Salfok, Alhamdulillah baik. Saya Salfok sama backgroundnya ini. Kenapa backgroundnya kayak gitu Bang? Oh iya, itu saya suka background itu kemarin juga teman-teman ada di kepemudaan. Bang, kok itu sadis banget sih? Nggak Iya loh. maksud saya sih, ya coba aja kita bicara triliun-triliunan. Kok masih ada orang yang masih tinggal kayak gitu? Saya bilang kan ke depan itu nggak boleh lagi ada orang kayak begitu. Kita pindahin seperti yang pernah dilakukan beberapa pimpinan di daerah ya. Terus kemudian dilarang lagi tinggal di situ gitu. Karena memang ada Oke. ketentuannya. Kan Undang-Undang Dasar 45 kita kan tujuan pemerintah itu cuma dua sebenarnya. Apa namanya menciptakan orang tidak bodoh, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, baru kemudian mengatasi kemiskinan kan. Jadi kita nggak ngerjain apa-apa. Gitu ya. Jadi ini sentilan gitu ya Bang ya. Ah, sorry kalau rada mabuk dikit lah. Oke, oke. Bang Saud, ini kita fokus ke topiknya nih. Gini, Ya. Bang, ini KPK kok bisa kemudian menetapkan, meminta maaf, maksudnya minta maaf ke TNI setelah menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Sebenarnya aturannya itu seperti apa sih, Bang? Jadi gini, ke- eh, OTT itu OTT itu nggak pernah terjadi tiba-tiba, ya kan? Karena saya umpamanya nggak suka sama siapalah gitu, sama Mbak Dana gitu umpamanya ya. Saya nggak suka sama kamu gitu, saya ikut-ikutin kamu gitu. Kapan nih dana maling nih, gue maling gue ambil nih kan gitu. Nggak boleh gitu loh. Jadi OTT itu selalu bergerak dari laporan masyarakat. Biasanya memang sudah ada kejadiannya. Peristiwa pidananya udah terjadi, kemudian didalemin. Dari mana KPK tahu? Dari surat masyarakat. Dari siapa aja. Dalam beberapa kasus malah istrinya pernah ngirim juga. Istrinya itu ngirim dipoto uang di kamar dikirim ke KPK gitu kan pokoknya gitu. Jadi sumbernya macam-macam. Ada ribuan surat itu. Nah, peristiwa pidana udah jadi, didalami, kemudian jadilah penyelidikan, diikutin, mulai ada indikasi-indikasi, masih lagi. Nah, itulah OTT itu. Jadi itu peristiwa udah kedua, ketiga, keempat biasanya. Jadi kalau ada pejabat bilang nggak boleh ada OTT, dia nggak ngerti hukum bahwa OTT itu berawal dari memang ada kejadian yang dilakukan orang, kita mau melakukan penyidikan, kemudian kejadian lagi, itulah ketangkep tangan itu. Nah, prosesnya itu by name, by address, by jabatan itu dari awal udah kelihatan. Siapa nih orangnya? Kalau di kementerian tuh menterinya ikut nggak di sini? By name, by address. Kalau gubernur, gubernurnya ikut nggak? Jadi udah jelas di situ loh, Mbak. Jadi artinya sekarang kita kembali ke kasus ini. Di kasus ini itu pasti dari awal saya bisa pastikan, saya kan banyak baca begituan dari laporan laporan masyarakat, laporan penyelidikan dan pasti hampir bisa saya pastikan by name, by address itu orang-orangnya siapa swastanya pemberinya dan siapa penerimanya penyelenggara negaranya, ya kan? Nah di situ sebenarnya sudah jelas. Jadi waktu setelah OTT kemudian itu expose ya. Ekspos pimpinan ada di situ berlima, ada penyelidik di situ. Sebenarnya juga di situ ada jaksa penuntut yang siap mengatakan bahwa dia pasal berapa. Kan di KPK itu ada jaksa juga kan, beda dari di tempat lain. Di tempat lain kan cuma penyidik aja. Atau di kejaksaan penyidik dan penuntutnya ada. Jadi setelah ekspos itu, kemudian diyakinkan pimpinan bahwa si A memang menerima, ya kan, pemberinya adalah swasta dalam rangka pengadaan alat ini, ya kan. Nah, kemudian dari situ baru kemudian disimpulkan, oh, dari awal kan sudah tahu nih penyelidik dan pimpinan KPK udah tahu. Oh, yang ini TNI nih masih aktif. Udah dicek masih aktif belum? Masih, Pak. Nah, di situ makanya sudah mulai hati-hati dan mulai koordinasi. Kecuali kalau di TNI-nya itu topnya gitu loh. Artinya yang paling tingginya siapa lah di situ, pokoknya panglimanya gitu. Ini kan nggak orang di bawah. Jadi sebenarnya bisa koordinasi dengan panglimanya. Ini loh Pak, kita temukan kasus gini, dia nerima dari ini, nanti yang sipilnya kami ambil, itu koneksitas. Di Undang-Undang KPK di pasal 42 itu juga dijelaskan kayak begitu, ada di Undang dasarnya itu. Nah kemudian baru ya nanti yang TNI-nya mereka yang tangani. Jadi ekspos kemarin itu kenapa minta maaf?
mungkin ada yang saya nggak tahu waktu expose itu dijelasin nggak. Waktu mereka tadi itu loh, satu penyidiknya udah ngambil orang dibawa ke kantor kan mereka expose tuh, dijelasin. Hmm. Pak, ini ternyata ini dia masih aktif. Oh oke, kita ambil yang swastanya, yang sipil, yang militernya itu kasih ke sana nanti itu ukuran beda karena memang perundangan kita masih seperti itu. Walaupun nanti kalau mau diubah undang-undang tindak pidana korupsi tahun kapan-kapan diubah, sebenarnya siapapun boleh gitu. Itu kan terserah kita bikin undang-undang kan. Ya nggak, orang ini negara kita kok undang-undang 45 aja diubah jadi terserah kita. Jadi waktu ekspos itu kelihatannya kenapa ada proses minta maaf? Mungkin ada yang miss di situ, yang beda antara si konferensi pers kan beda orang nih, ya enggak? Yang konferensi Betul. pers tuh si A, yang si yang minta maaf itu JT kan gitu ya, Yap. ya kan dia minta maaf. Jadi kayaknya ada yang berbeda Mbak. Saya belum detail banget di dalam itu sehingga kemudian kok minta maaf, jangan-jangan waktu ekspos modelnya seperti yang terjadi di AW101 yang waktu kita tangani dulu helikopter AW101 itu kan walaupun itu pasal 2 ya kerugian negara ini kan pasal 5 dia memberi menerima gitu. Nah, itu udah terlihat sebenarnya. Cuman apa kenapa mesti diumumkan gitu loh. Ya, itu mungkin miss-nya di situ makanya harus minta maaf. Jadi kalau minta maaf jangan salah-salahin penyidiknya. Ini kaitan dengan berikutnya yang hari ini beredar surat itu, Mbak. Yang Ya, betul, Bang ah, Saud. Berarti ini kalau dari penjelasannya Bang Saud, artinya pimpinan KPK ini sebenarnya sudah tahu kan ya Bang soal OTT ini. Karena kalau berdasarkan permintaan maafnya ini seolah-olah seperti dirdiknya begitu yang melakukan hilaf, yang bilang kayak ada kesalahan atau lupa begitu Bang. iya, katakanlah didiknya hilap, tapi saya nggak mungkin nih didiknya hilap. Dia menguasai kok, dia pasti tahu. Tapi katakanlah dia hilap. Tapi ini kan tanggung jawabnya kolegial, yang ngumumin siapa? Kan gitu, nggak bisa terus kemudian nyala-nyalain, kemudian makanya didiknya minta mundur dan sebagainya. Yang saya bilang sih jangan mundur, nggak boleh. Anda harus tetap di situ gitu. Maksud saya gini, setelah kemudian itu diekspos itu disebutkan siapa-siapa harus diumumkan di konferensi pers, nanti kan itu dalam ekspos itu disebutin siapa nih yang konferensi pers nanti yang siapin materinya. Kalau zaman dulu kan biasanya Febri itu ya kan, Febri Ya, nyiapin. ya Bang Febri Oh, selalu. kasus ruwet kayak apa aja bikin Febri dibikin 2 halaman bisa tuh. Kan gitu. Dulu kan Febri atau Mbak Yeye gitu zaman dulu ya. Nah, oke nanti Pak Saud ya. Kenapa? Enggak, Pak Laude mau ke rumah sakit. Mau ini ya, saya yang expose. Nah, ini juga perlu dipelajarin. Maksud saya ini Dewas harus detail. Coba Dewasnya turun tangan. Bagaimana ini sampai terjadi kayak begini gitu loh. Kok ya jangan jangan dia mengatakan bukan tidak mengawasi, dia mengawasin kan. Semua harus tahu. Jadi nanti kesalahannya bisa dilihat menit per menit expose itu juga kan ada rekamannya Mbak. Di situ direkam semua nanti dijelasin gimana hasil ekspos keputusannya. Apa memang diakui bahwa ada TNI-nya, tapi dia menerima memang dari swasta, cuman itu tidak diumumkan nanti kita serahkan kepada TNI-nya untuk menindaklanjuti karena peristiwa pidananya udah ada. Kan gitu Mbak. Itu kira-kira jadi unik lah itu minta maaf itu menurut saya. Oke, berarti seharusnya kalau tahu ini ada anggota militer aktif begitu, KPK ini harus berkoordinasi dengan Puspom TNI begitu ya, tidak main sendiri begitu kan ya Bang? Ya, mungkin kesulitannya bisa jadi karena ini OTT. Kalau dulu kan itu yang AB101 itu itu kan kerugian negara dihitung pelan-pelan. Tapi kita udah mulai koordinasi, kita minta data-datanya, kapan beli helikopternya dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi sebenarnya dari awal karena ini memang sudah jelas targetnya dan itu nggak sampai ke topnya di TNI, kita boleh bisa kontak. Karena gini ada undang apa sebenarnya ada undang-undang KPK itu kan langsung tidak langsung pimpinan KPK itu tidak boleh apa namanya tidak boleh apa namanya bertemu langsung tidak langsung dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Jadi nggak boleh gitu. Tapi sebenarnya ini kalau by definition bisa debatable sih. Kan ini dalam hal ini TNI. Sebenarnya orang KPK nggak boleh gitu. Karena itu hukumnya undang-undangnya nggak Mhm. boleh. Ini salah satu sisi lagi sebenarnya problematik di Undang-Undang KPK. Kan disebutkan langsung tidak langsung tidak boleh berhubungan dengan ada perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kalau kita umpamanya tiba-tiba ke Mabes TNI sana, Mbak, ini anak buah Bapak mau ini, apakah itu bisa diperdebatkan? Tapi sebenarnya sepanjang nggak kepada yang bersangkutan gitu ya kan, yang terduga. Jadi kepimpinannya nanti kami karena ini UDT Pak, kami akan ekspos nanti, pasti ini akan rame, pasti orang akan tanya, dan kami akan melimpahkan ini karena menurut
koneksitas seperti ini kami nggak bisa koneksitas karena koneksitas itu di kejaksaan. Karena saya dengar di kejaksaan juga ada kasus-kasus yang sama seperti ini, ada ratusan bahkan ya yang mereka sudah jalani, tapi KPK nggak. Ya artinya diserahkan, kemudian duduk sama-sama penyidik KPK, penyidik dari TNI duduk nanya kepada yang bersangkutan, ini barangnya, kamu ternyata nerima ini, kemudian di tempatnya ini, di restoran ini fotonya atau apa dan seterusnya. Jadi lagi-lagi Mbak sekali lagi, memang sebenarnya ini persoalannya menjadi sederhana kalau dari awal tuh koordinasi dan kalau umpamanya dari awal expose-nya itu sesuai dengan yang dilakukan waktu expose itu cocok nggak kira-kira gitu dengan saran dari penyelidikan nanti mereka mengasih saran bisa jadi berdebat dengan pimpinan gitu kira-kira gitu Mbak. Nah, ini menarik nih Bang Saud. Harus koordinasi dari awal. Bentuk koordinasinya itu seperti apa sih Bang Saud antara KPK dengan TNI sendiri? Apakah yang menyelidiki tetap KPK tapi nanti untuk menetapkan sebagai tersangka kemudian Puspom TNI atau seperti apa bentuk koordinasinya? Ya mungkin kan confuse-nya itu ketika seseorang melakukan tindak pidana di satu instansi kan itu sebenarnya dia pribadinya dia gitu, pribadinya dia dan pasti juga di mana-mana institusi juga korupsi itu pasti dimarahin sama pimpinannya. Lu korupsi jadi gimana kan gitu. Maksudnya nggak ada jalan sebenarnya untuk confuse atau ibu pakai ibu gitu ya nggak ada. Jadi maksudnya itu bisa dilakukan sedini mungkin atau beberapa saat setelah OTT kemudian disimpan dulu, kemudian pergi. Saya dengar ada koordinasi seperti itu, tapi kok hasilnya beda gitu. Saya dengar ada koordinasi. Pak, ini sekarang ada begini, begini, begini. Sekarang di tempat kita kasusnya ini, pengadaan barang ini dan udah terima, ini uangnya udah kita dapat. Penerimanya itu bapak itu, walaupun belum nyampe atau udah nyampe, kita nggak tahu dijelasin penerimaannya. Nah, itu kan bisa gitu. Sampai kemudian kan ada waktu 24 jam kan. Mbak, sejak OTT kan Ya, ada 24 jam cukup lama kan 24 jam. 24 jam. Apalagi lama-lama sama-sama tinggal di Jakarta. Kecuali kalau dulu pernah kejadian di Papua kita harus bawa dulu ke Jakarta atau kalau di Sulawesi bawa dulu ke Jakarta. Jadi agak ini kan cepat sebenarnya. Jadi bisa ya dikoordinasikan. Jadi lagi-lagi yang saya bilang kemarin mungkin pimpinan tidak hands on gitu. Jadi nggak langsung nangan ini secara detail gitu ya. Sehingga check and balance antara anak buah dan pimpinan apakah itu berfungsi gitu ya anak buah perlu dicek anak buah nggak ngecek pimpinan itu kan egalitarian tuh begitu ya. Oke, Bang Saud, sebagai orang awam, saya nih, sebagai orang awam nih, saya kan nggak tahu ya, ini maksudnya nanti prosesnya seperti apa gitu. Nah, ini setelah KPK meminta maaf, kemudian ini nanti prosesnya akan ditangani siapa, Bang? Apakah kemudian langsung diserahkan ke Puspom TNI atau gimana selanjutnya? Penyelidik nanti pasti akan bisa menentukan peristiwanya pidananya sudah kultoid sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya tentu harus diadili. Itu nggak adil dong karena masih ada kasus yang lain diadili. Jadi kalau itu sudah terjadi peristiwa pidananya, ya kemudian kembali lagi ketemu penyidik dari KPK atau penyidik dari TNI membahas, kemudian di situ dilakukan penindakannya, artinya dilakukan interview lagi, dilakukan tanya jawab lagi, pengembangannya apa benar seperti ini. Terus kemudian di situ juga biasanya kalau OTT cenderung kita nggak perlu pengakuan kan, di mana-mana orang juga nggak ngaku selalu, kita nggak perlu pengakuan, ya itu kekuatan buktinya kan. Iya kan, kekuatan bukti, komunikasi, hasil surveillance, monitoring, dan lain-lain itu kan sudah ada sehingga mereka berani OTT gitu. Jadi sekali lagi ini sebenarnya kalau memang betul peristiwa pidana sudah terjadi, kita rekomendasikan TNI harus melakukan penindakan dan dengan berkoordinasi dosiernya itu atau materinya itu bahan-bahannya, file-filenya dibawa ke sana, kemudian mereka diskusi untuk kemudian dilakukan penindakan. Lagi-lagi harapan kita, cuman pengalaman biasanya kalau dipisah kayak begitu ya makanya ke depan tuh kalau bisa jangan dipisah. Lama gitu biasanya. Ya waktu AW101 kan agak lama gitu ya. Sedangkan yang ini yang sipilnya udah mau masuk putusan pokoknya gitu. Jadi ini mungkin maksud saya kita harus sama-sama lah. Yang namanya ngambil uang negara itu ya tega banget gitu. Ya kan?
Eh, artinya harus ada penindakannya gitu, Mbak. Yes, Bang Saud. Lama gitu kata Bang Saud ya. Nah, kalau misalkan terus nanti ini diserahkan ke pihak TNI-nya sendiri gitu, ada kemungkinan nggak sih, Bang? Karena kan ini kan mereka pasti akan melindungi institusi gitu. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, pasti takut dong nanti pencemaran nama baik institusinya gitu. Apakah justru nanti kalau berpisah-pisah seperti ini ada apa ya, kayak melindungi anggotanya gitu? Mungkin nggak sih, Bang, akan terjadi kayak gitu? Itu yang saya bilang tadi, Mm-mm. ketika terjadi peristiwa pidana kan dana ngambil sendiri. Kamu nggak bisa ngajak temanmu satu kantor kan? Coba kalau kamu di SCTV ngambil ngambil apa gitu, ngambil flash disk lagi, ya kan? Kan kamu sendiri, kamu nggak bisa kamu ngajak-ngajak teman. Oh enggak, ini Iya, tadinya iya. tuh si A punya tegletek di meja, gua ambil. Ya enggak, itu yang jahatnya itu kan perorangan gitu loh. Ya, jadi jangan 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 tersinggung juga kalau niat jahat itu datang dari individu. Karena kan kalau kita, Pribadi ya. ya yang diajarkan oleh institusi semua kan ada kode etik, ada sumpah prajurit, kan semua kan ada di situ kan, itu bagus-bagus semua gitu. Jadi nggak usah confuse juga dengan kalau memang harus ditindak. It's nothing to do with kesatuan kita karena orang jahat bisa di mana aja gitu. Ya nggak? Jadi sekali lagi di Setuju, Bang Saud. KPK aja ada yang ngambil uangin dari apa tuh, nah mintain uang dari yang ditahanan segala macam. Jadi Oke, nggak ada maksudnya, jangan ragu di situ untuk kemudian dilakukan penindakan. Persoalannya adalah kembali lagi ke hukum itu kan di kekuatan buktinya. Kalau kekuatan betul. buktinya itu kuat ya, dan saya yakin karena ini OTT ya sangat kuat ya, kemudian harus dilakukan penindakan. Dan mungkin ke depan ini urusannya orang-orang hukum ya, Mbak Dana ya. Bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan. Jadi jangan dianggap apa namanya. Pasti kejadian-kejadian ini akan sering terjadi juga nanti. Karena kan ada kaitan dengan style kepemimpinannya di KPK, style kepemimpinannya di TNI, terus kemudian undang-undang KPK-nya. Jadi ada ketidakpastian di situasi kayak seperti ini. Kalau di negara lain ya hukum militer itu adalah untuk kejahatan militer gitu kan. Kalau kalau dia kejahatannya sipil ya itu ya pakai undang-undang sipil. Tapi itu kan semua tergantung undang-undang kita. Mau diubah atau enggak atau mau dibiarin kayak gini supaya ini kemudian masing-masing kesatuan saja yang nangani, silakan, itu pilihan kita, pilihan negara kita, bagaimana lawmaker kita atau legislatif atau DPR kita mau mengubah itu. Tapi saya menganggap ini satu ketidakpastian. Buktinya kan dua tiga hari ini ketidakpastian kan, sampai Asep jadi mau mundur gitu kan. Yap, Walaupun saya bilang betul. ngapain saya mundur gitu dalam hati saya. Oh, sudah sempat komunikasi Bang Saud dengan Oh enggak, saya kok enggak Kang kontak Asep. sama dia. Saya enggak kontak. Hmm, Cuman saya kemarin kontak sama teman-teman yang udah keluar. Bang, itu kasusnya gini, yang mana? Oh, ngapain dia mundur si Asep? Saya bilang gitu. Saya nggak komunikasi dengan dia, nggak. oke. Terakhir, Bang Saud, soal surat yang sedang ramai ini juga beredar di WhatsApp ini. Kalau pimpinan, maksud kami pegawai KPK ini minta audiensi ke pimpinan, meminta pimpinan untuk minta maaf kepada para pegawai KPK, bahkan minta pengunduran diri juga. Tanggapannya, Bang Saud? Oh, jadi gini, di in the old days, masa lalu gitu ya. Itu I don't know now. Jadi itu egalitarian di KPK itu. Jadi kalau dia nggak setuju, kalau dia punya ide, dia bisa datang ke kepimpinan kapan aja, lewat email internal, bisa di blasting, semua dapat juga bisa gitu ya. Sehingga kemudian di situ mereka bisa mengkomunikasikan apa yang tidak cocok, apa yang tidak sesuai. Jadi kalau mereka mengatakan umpamanya perlu ada perubahan kebijakan dalam hal ini, karena ini memang kolektif kolegialnya, jadi artinya dari awal kan kita udah cerita tadi Mbak Dana ya bahwa pimpinan tuh pasti tahu targetnya siapa. Kecuali kalau dia nggak detail ya, nggak hands on ya. Oh, saking banyaknya kasus dia lupa gitu kan. Kita bisa aja, tetapi sebenarnya dia nggak ada alasan lupa karena dia setiap eksekusi dijelaskan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dalam kemarin itu seperti ada kesan bahwa pegawai yang disudutkan, setelah kemudian muncul di publik, saya sedang membayangkan pertemuan itu besok, kalau jadi pertemuan itu kan katanya meminta ketemu ya. Yap. Nah, itu saya bayangkan itu pasti akan ada debat. Pak, waktu ekspos kan saya nggak ngomong gitu, tapi kok Bapak ngomong gitu, bisa aja kayak gitu kan. Jadi memang pertemuan itu kita rekomendasikan, dan
harapan saya ya Asep jangan mundur, dia harus di sana. Karena kalau mundur kan kesan orang kayak mundur Perdana Menteri di Jepang. Ini kan nggak, Asep kan nggak salah di situ. Dia komandan di penyidikan di situ yang pastilah punya punya argumentasi untuk diperdebatkan. Karena kemarin ada juga beberapa tanggapan sepertinya Asep dan teman-teman sudah masuk ke satu area yang sebenarnya bukan area dia. Jadi sebenarnya kalau di proses penyelidikan itu targetnya memang kan dia sipilnya. Terus kemudian menyangkut ke pejabat militer. Itu mungkin yang perlu dikoordinasikan. Jadi ini persoalannya simpel sebenarnya kalau masing-masing bisa menahan diri bahwa memang kejahatan korupsi ini extraordinary person yang melakukannya. Ya pasti extraordinary person karena ini memang extraordinary crime. Ya dalam menidaknya you have to be extraordinary extra effort gitu juga gitu. Jadi harus lebih sabar, jangan gampang kesinggung. Saya kan di KPK tiap hari diunjuk rasa juga, cuman senyum-senyum aja gitu. Udah kebal ya Bang Saud ya. Iya, Oke, intinya berarti ini emang ada miskom begitu ya, karena ada yang miss, ya, bisa jadi mungkin pimpinan gak hands on, jadi ada miskom di situ ya, Bang Saud ya, gitu ya, Bang ya. ya, Oke, ya, siap. ya, Terima kasih banyak, Bang Saud, ya, untuk diskusinya. Lumayan ada pencerahan lah ya, ada point of view lah terkait dengan kisruh yang ada di KPK ini. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana ini jalannya kasus ini. Tapi yang tadi saya obrolin sama Bang Saud, yang saya dapetin adalah kuncinya koordinasi, gitu ya Bang ya. ya, ya, ya. Oke, Gampangnya saya dapat. ngomonginnya tapi Ah, jalaninnya susah gitu. oh itu ngomongnya gampang koordinasi, tapi ngejalanin susah. Ini curhat Iya, nih kayaknya Bang Saud nih. iya, iya, iya. Oke, terima kasih Bang Saud. Saya Dana Ya, Paramita. Pak Dana Salam makasih. CTV. Ya, dadah.